Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan, dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini berbicara tentang penghakiman terakhir. Kata penghakiman dalam kehidupan kita setiap hari
seringkali diartikan sebagai suatu situasi ketika manusia dihadapkan pada dua posisi. Apakah ia akan berada pada pihak yang benar atau ia akan berada pada pihak yang salah. Dalam situasi penghakiman, setiap orang yang dihakimi mempunyai kesempatan untuk membela dirinya. Dalam pembelaan diri itu, bisa saja pembelaan itu sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya, tetapi juga pembelaan diri itu terkadang diwarnai dengan unsur rekayasa dan manipulasi. Penghakiman terakhir sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Injil Matius pada hari ini justru merupakan suatu situasi ketika manusia berada pada ambang keterbatasannya. Suatu situasi ketika manusia berada pada posisi ketakberdayaan ketika ia dihadapkan kepada Allah, hakim yang adil. Allah menuntut dalam penghakiman itu agar setiap manusia mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Allah. Dalam penghakiman terakhir, tidak ada lagi kata rekayasa, tidak ada lagi unsur manipulasi. Manusia hanya mempertanggungjawabkan seberapa besar imannya kepada Allah dalam kehidupan ini dan seberapa besar wujud cintanya kepada Allah dalam kehidupan ini. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, pertanyaan untuk kita refleksikan pada hari ini, bagaimana caranya agar kita dapat beriman dengan sungguh kepada Allah, bukan beriman secara buta. Juga bagaimana caranya agar kita mampu mewujudkan cinta kita secara nyata kepada Allah, bukan cinta yang semu. Injil hari ini mengajarkan kita caranya. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku sakit, kamu melawati aku. Iman yang sejati kepada Allah bukanlah iman yang buta. Cinta yang sejati kepada Allah bukanlah cinta yang semu. Iman dan cinta yang ada dalam pikiran kita manusia harus juga tertanam dalam hati kita. Iman dan cinta itu harus berakar dalam hati kita. Iman dan cinta yang berakar dan tertanam dalam hati kita harus mampu untuk kita wartakan dengan berani. Tetapi ingat, iman dan cinta yang kita wartakan itu juga harus kita buktikan dalam perbuatan hidup kita setiap hari. Iman yang sejati, cinta yang sejati kepada Allah menuntut bukti dalam kesaksian hidup kita setiap hari. Beriman kepada Allah, mencintai Allah dengan sejati harus kita ungkapkan mulai dari hal-hal kecil. Jangan dulu memikirkan hal-hal besar yang kita sendiri tidak mampu untuk mewujudkannya. Beriman kepada Allah, mencintai Allah dengan sejati, kita wujudkan dalam hal yang paling kecil dalam kehidupan kita setiap hari. Mencintai sesama kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang butuh bantuan kita, butuh pertolongan, butuh uluran tangan, butuh perhatian, dan butuh cinta dari kita. Apakah kita hanya menonton dengan iman kita yang buta? Apakah kita hanya jadi penikmat cinta yang semu? Manusia adalah imago Dei. Manusia adalah citra Allah. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Mencintai sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita, berarti kita
menunjukkan dalam kesaksian hidup kita bahwa kita mampu mencintai Allah. Ingat, Injil hari ini berkata, apa yang engkau perbuat untuk saudaraku yang paling hina ini, itu engkau perbuat untuk aku. Mari membangun niat dan komitmen kita untuk memurnikan iman kita kepada Allah, memantapkan cinta kita kepada Allah dengan pertama-tama belajar untuk mencintai sesama kita yang membutuhkan perhatian, cinta, dan pertolongan kita. Tuhan memberkati niat baik hati kita. Amin.